Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai link. Link ini kita awali dengan tag A dan diakhiri dengan tag A. Tag A ini kepanjangan dari anchor, digunakan untuk membuat hyperlink yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya atau ke bagian tertentu di halaman yang sama seperti pada contoh kita sebelumnya. A ini kemudian butuh atribut wajib yang namanya ref. Ref ini singkatan dari hypertext referensi. Jadi referensi hypertextnya kemana. Jadi ref ini menentukan tujuan linknya mau kemana. Kemudian ada text link. Ini adalah teks yang akan ditampilkan. Misalkan gini, ref google.com, maka tujuannya itu adalah google.com, sementara yang terlihat di layar adalah kunjungi Google. Ini teks linknya. Jadi ref tujuannya di mana, kemudian ini yang akan muncul di browsernya. Kemudian atributnya adalah selain ref ada juga target, kemudian ada title untuk menampilkan tooltip, dan juga download, yaitu untuk memaksa browser mengunduh file. Jadi kalau misalkan hyperlinknya berupa PDF atau Excel, jadi ketika diklik maka langsung ngedownload PDF-nya. Kalau nggak pakai download ini, biasanya si browser bakal menampilkan langsung PDF-nya di si browser tersebut. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis link ada yang disebut dengan link ke bagian tertentu halaman atau disebut dengan anchor link, yaitu membuat link yang mengarah ke bagian tertentu di halaman yang sama menggunakan anchor link seperti yang kita praktekkan di latihan sebelumnya. Caranya adalah A, kemudian ref, kemudian tanda pagar, kemudian nama ID-nya. Nama ID ini sudah kita pelajari di sesi pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk ke halaman lain, maka kita tuliskan alamat lengkapnya, misalkan http google.com, atau misalkan ke halaman lain di website kita. Caranya seperti ini. Nah, kita akan coba langsung praktek. Nah, ini kita sudah dapat ID-nya ya. Kemarin kita sudah buat ID. Misalkan di sini ada ID judul utama, kemudian di sini ada subjudul. Kita akan coba tambahkan lagi di sini, misalkan sebagai H2 daftar isi. Kemudian daftar isinya apa saja, teks dan heading, kemudian gambar dan media, kemudian gambar, kemudian audio, kemudian video, kemudian tabel, kemudian formulir, kemudian iframe. Nah, jadi di sini kita sudah membuat tambahan teks ini, dan teman-teman masih ingat bagaimana caranya agar si tulisannya ditambahkan enter ke bawah? Caranya adalah dengan tambahkan BR ya, text heading BR, kemudian jangan lupa tutupnya, kemudian kita paste saja. Oke. Nah, jadi daftar isinya seperti ini. Kita akan coba melingkan. Ketika kita mengklik ini, maka linknya ke sini. Ketika klik yang sini, maka linknya ke sini. Oke, berarti di sini kita harus tambahkan A dan ditutup dengan A. Kemudian ada atribut wajibnya yaitu ref. Ini kita berarti pakai anchor link, yaitu text heading. Kita di sini text heading ini punya ID yang namanya subjudul 1. Berarti refnya adalah jangan lupa pagar untuk mengarahkan langsung ke halaman tertentu di sebuah halaman. Berarti tinggal ditambahkan ID-nya subjudul 1.
Kemudian kita cek. Nah, kita sudah berubah warnanya jadi biru biasanya. Kemudian kalau kita klik, maka dia langsung ke teks dan heading. Oke, kemudian yang gambar dan media ref. Kemudian gambar dan media ID-nya adalah yang ini ya. Saya ubah dulu sedikit, dan media. Yang gambar kita tambahkan ID-nya sebagai gambar 1. Oke. Berarti ke gambar dan media kita tuliskan di sininya gambar dan media ref pagar, kemudian gambar media. Jangan lupa ditutup tag A-nya. Kemudian yang ini gambar, berarti ref ID-nya adalah gambar 1, berarti pagar gambar 1. Jangan lupa ditutup. Kemudian audio ref sama dengan tutup. Kemudian tutup A-nya. Audio 1. Oke. ID-nya adalah pagar audio 1. Kemudian video juga ref, kemudian sama dengan pagar video 1 kalau nggak salah ya. Mana video? Audio 1 dan video 1. Oke. Audio 1, video 1. Oke, dan tabel kalau nggak salah juga ref tabel 1. Videonya belum ditutup nih. Tabelnya sekarang yang ditutup. Dan sekarang formulir ref formulir 1 ditutup. Kemudian iframe juga ref pagar iframe 1. Kemudian jangan lupa ditutup. Oke. Enter. Oke, sekarang text anchor-nya sudah selesai. Kita klik, coba-coba satu-satu. Kita coba satu-satu. Text heading, oke. Gambar dan media, oke. Gambar, oke. Audio, video, dan terakhir tabel. Tabel ini kenapa? Oh, tabel ini saya kurang pakai pagar. Nah, yang formulir juga kurang pakai pagar. Oke, kita coba lagi, refresh. Tabel, oke. Formulir, oke. Dan juga iframe. Iframe nggak bisa juga, kenapa? Ternyata ID-nya adalah iframe aja tanpa 1, atau kita tambahin 1 aja ya biar seragam. Jadi iframe-nya iframe 1. Kita reload, kemudian iframe. Oke. Nah, untuk anchor link sudah berhasil. Sekarang kita akan coba mengarah ke halaman lain. Saya sudah punya halaman ini. Jadi linknya akan mengarah ke halaman ini. Jadi kita tinggal kopikan URL-nya, copy, kemudian kita kembali lagi ke halaman coding kita. Kemudian kita tuliskan ref sama dengan pastekan URL yang tadi, http Wikipedia sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian kutip ganda, kurung tutup, kemudian tutup juga A-nya. Kemudian di sini kita tuliskan menuju Wikipedia SPB. Kemudian kita save. Nah, untuk di live review ini biasanya kalau menuju ke halaman di luar website kita, dia nggak bisa. Makanya ketika kita klik, maka dia langsung ke halaman yang sama.
Tapi kalau kita klik lagi di sini, maka dia masuk ke Wikipedia. Seperti itu. Jadi kalau kita buka langsung di sini misalkan, proyek pertama ya. Nah, kalau kita klik di sini langsung. Ini karena tadi si live preview ini dia nggak bisa langsung menuju ke halaman Wikipedia-nya. Makanya dia balik lagi ke sini, kemudian baru kita klik lagi. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa judul. Kalau kita lihat kodenya, di sini ada ID yang namanya referensi. Akan kita coba. Jadi kalau misalkan kita klik yang di sini, maka langsung menuju ke referensi yang ada di sebelah sini. Caranya gimana? Berarti di halaman yang tadi, yang ini, kita tambahkan pagar, kemudian ID-nya tadi apa namanya? Referensi. Kemudian save. Kemudian kalau kita reload di sini, reload, kemudian kita klik, maka dia harusnya langsung menuju ke referensi ini. Nah, itu penggunaan anchor tag. Kemudian selanjutnya adalah ada atribut-atribut seperti target. Target ini kalau blank, ini akan dibukanya di tab yang baru. Misalkan di kode kita ada gambar satu ini, saya tambahkan atribut target sama dengan garis bawah, kemudian blank. Maka ketika kita reload, ini harusnya menuju ke tab yang baru. Cuma sekali lagi live preview nggak bisa, maka kita bukanya di browser saja. Kemudian refresh. Kalau kita klik gambar, maka dia bukanya di tab baru. Tab yang lama tetap ada. Tab lagi. Nah, maka tab barunya terus-terusan bertambah nih kalau kita klik terus-terusan. Seperti itu. Beda sama kalau misalkan nggak ada target, maka nah ini lihat coba halaman kitanya hilang, kemudian digantikan Wikipedia. Kita back lagi, ini halaman kita, kemudian kita klik, halaman kitanya hilang, kemudian digantikan SPBE. Nah, biar tidak hilang, maka tambahkan lagi tadi target di sebelah sini. Target sama dengan bawah blank. Kemudian reload lagi. Kemudian kalau kita klik, maka ditambahkan tab baru dan halaman kita tetap ada. Kita klik lagi di tab baru lagi. Oke, itu atribut target. Kemudian selain target blank, kemudian ada title. Title ini menampilkan tooltip. Misalkan tambahkan di sininya title. Jika klik ini, maka Anda akan diarahkan ke halaman Wikipedia di tab baru misalkan. Kalau kita save, kemudian kalau kita lihat di sininya, nah maka ada tooltip tuh di bawahnya. Jika klik ini, maka Anda akan diarahkan ke halaman Wikipedia di tab baru. Seperti itu. Itu untuk title. Kemudian ada lagi atribut download. Link ini selain untuk membuka halaman lain ataupun halaman yang sama kemudian menuju ke bagian tertentu, ini juga bisa digunakan untuk membuka sebuah file. Misalkan file PDF, kalau kita masukkan ke href-nya, maka browser akan membuka file PDF tersebut. Tapi kalau kita tambahkan atribut download, si browser tidak akan membuka filenya, tapi nge-download filenya. Kita akan coba. Di sini saya sudah ada yang namanya file PDF bernama pengecekan mobil harian. Kita akan copy namanya pengecekan mobil harian.pdf. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Kemudian kita akan tambahkan di sini misalkan PDF pengecekan mobil harian. Kemudian di sininya tidak ada BR, kita tambahkan dulu BR di sini. Kemudian di sini kita tambahkan ref, kemudian nama PDF-nya pengecekan mobil harian.pdf, kemudian kurung tutup, tag A tutup, kemudian kita reload.
Dan seperti biasa, live preview nggak bisa langsung ngebukanya. Kita harus ngebukanya di halaman browsernya. Jadi kalau di browser ini kita reload, nah PDF pengecekan mobil harian, kalau kita klik, maka dia menampilkan file PDF-nya. Ini file PDF-nya. Kalau kita tambahkan atribut download di sini, download, maka ketika kita refresh, bukan yang ini tapi yang ini, kalau kita refresh kemudian kita klik, maka dia bukan ngebuka tapi langsung nge-download. Sekali lagi, klik lagi, maka dia nge-download lagi. Beda halnya kalau tadi targetnya downloadnya tidak ada, maka dia bukan nge-download tapi ngebuka. Itu atribut download. Kemudian yang lainnya adalah kita akan coba link ke halaman lain di website kita. Misalkan di sini kita kan filenya yang ini ya, yang proyek pertama HTML ya. Kita tambahkan lagi sebuah file yang isinya adalah, misalkan ini halaman 2, ini halaman 2.html, sedangkan isinya kita buka pakai Visual Studio Code, isinya ini adalah halaman 2. Jadi ini halaman pertama, ini halaman kedua. Jadi ini halaman pertamanya, ini halaman kedua. Kemudian di sini misalkan kita tambahkan ini halaman kedua. Gimana caranya? Ref kemudian sama dengan namanya apa? Namanya adalah ini halaman 2.html. Maka tuliskan ini halaman 2.html. Kemudian jangan lupa ditutup. Oke. Kita salah penempatan, harusnya di bawah sini ya. Kemudian ini masih nyambung, lupa ada BR-nya. Oke. Maka seperti ini. Kemudian kalau kita reload, nah kemudian kalau kita klik ini halaman kedua, maka halamannya tidak ditemukan. Kenapa? Nah, karena kita salah nulisnya. Ada typo di sini. Typonya kurang A. Ini halaman kedua. Kita reload lagi, kemudian kita klik. Nah, ini halaman kedua. Seperti itu. Mau ada halaman ketiga, misalkan kita copy lagi, ada halaman ketiganya. Ini halaman ketiga misalkan. Kita ubah dulu pakai Visual Studio. Ini halaman 3 misalkan. Kemudian kita copy paste yang ini. Jangan lupa tambahkan BR di sini. Kemudian ini kita ubah jadi ini halaman ketiga. Kemudian ininya juga ini halaman 3. Kita save. Kemudian kita reload. Kemudian kita klik. Ini halaman 3. Kemudian ini halaman 2. Seperti itu. Nah, sama juga seperti gambar dan juga video maupun audio atau juga PDF, penulisan seperti ini bisa sukses ketika ini di satu folder yang sama. Jadi ini proyek pertama, kemudian ini halaman kedua, ini halaman ketiga. Ini dalam satu folder yang sama yang namanya belajar HTML. Gimana kalau di folder yang berbeda? Misalkan saya tambahkan folder ini halaman ini halaman selanjutnya. Misalkan kalau saya pindahkan ini halaman kedua ke ini halaman selanjutnya, kemudian kita reload yang di sebelah sini, maka ini halaman kedua nggak bisa karena nggak ketemu nih di folder yang sama. Maka kita harus menuju dulu ke ini halaman selanjutnya. Berarti di sini tambahkan
ini halaman selanjutnya, garis miring, kemudian save, kemudian reload lagi, balik lagi, reload. Kemudian ketika kita klik, sekarang sudah ketemu di ini halaman selanjutnya, kemudian ini halaman 2. Ini halaman selanjutnya, ini halaman 2, seperti itu. Begitupun di halaman 3, kalau kita masukkan ke sini, maka si halaman 3 tadi ini nggak ketemu. Maka di sininya juga harus dimasukkan dulu nama foldernya. Ini halaman selanjutnya, garis miring, ini halaman 3 HTML. Kita refresh, kemudian kalau kita klik, ini halaman ketiga sudah ada. Oke, kalau di sebelum-sebelumnya kita filenya itu ada di dalam folder. Jadi di sini mau ke dalam folder. Nah, gimana kalau kebalikannya? Dari ini halaman 2 misalkan, kita akan buat sebuah link menuju halaman pertama. Misalkan seperti itu, kemudian kita coba show preview, kemudian save, menuju halaman pertama, kemudian jangan lupa BR di sini. Kemudian di sininya ref. Teman-teman bisa menebak gak isi refnya kayak gimana? Apakah langsung tulis namanya, proyek pertama HTML? Apakah bisa seperti ini? Jawabannya tidak bisa, karena ini tidak satu folder. Si ini proyek pertama HTML ini tidak satu folder dengan ini halaman 2. Maka kita harus dari folder sini harus naik dulu satu halaman ke folder di atasnya. Untuk naik satu folder halaman, kita gunakan notasi seperti ini. Titik 2, titik, kemudian garis miring. Nah, artinya titik 2 kemudian garis miring ini artinya kita tadinya ada di sini. Kemudian kita balik dulu ke atas satu folder, kemudian baru ketemu proyek pertama HTML. Kalau kita simpan, kemudian kita reload, nah, halaman pertama sudah bisa diakses. Kalau misalkan ada dua folder, misalkan halaman 2 di sini, kemudian saya buat lagi folder, sebutnya folder dalam, misalkan seperti ini. Kemudian ini halaman 2-nya saya masukkan ke sini. Nah, jadi ini halaman keduanya di sini, kemudian si halaman proyek pertama saya itu ada 2 tingkat di atas ini halaman 2. Balik lagi 1, 2, baru ketemu proyek pertama. Atau bisa kita lihat dari sini nih. Nah, kalau di sini, jadi si ini halaman ini ada 2 folder di atasnya untuk ketemu dengan si proyek pertama ini. Jadi harus ngelebatin 2 dulu, baru ketemu proyek pertama. Maka di ini halaman 2-nya kita harus tambahkan juga 2 kali. Jadi titik-titik garis miring, titik-titik garis miring. 2 kali nih titik-titik garis miring, titik-titik garis miringnya. Baru ketika di reload, kemudian diklik, maka bisa menuju ke halaman pertama seperti itu. Untuk sementara itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan saya percaya PNS bisa coding.